Tahukah kamu, di balik keseimbangan ekosistem, ada sekelompok organisme yang bekerja diam-diam menjaga tanaman kita dari serangan hama. Mereka disebut musuh alami. Musuh alami adalah organisme yang membunuh, mengurangi potensi reproduksi, atau menekan jumlah organisme lain, khususnya hama. Dalam pengelolaan hama terpadu, mereka memegang peran yang sangat penting. Musuh alami yang efektif mampu membatasi populasi hama secara alami. Di antaranya adalah predator, parasit, dan patogen. Predator adalah organisme yang memburu, membunuh, dan memakan beberapa mangsanya sepanjang hidup. Contohnya kepik, laba-laba, dan capung. Lalu ada parasit serangga atau yang dikenal sebagai parasitoid. Tahapan larvanya hidup di dalam tubuh serangga lain dan akan membunuh inangnya. Saat dewasa, mereka menjadi tawon atau lalat yang hidup bebas. Keberadaan musuh alami di dalam ekosistem atau agroekosistem sangatlah penting. Mereka adalah pengendali alami organisme pengganggu tumbuhan. Oleh karena itu, kelestarian musuh alami perlu dijaga dan perannya harus terus ditingkatkan. Predator serangga. Mereka hadir hampir di semua habitat, baik di alam liar maupun di lahan pertanian. Setiap kelompok predator memiliki siklus hidup dan kebiasaan yang berbeda. Namun, masih banyak yang belum kita ketahui. Meskipun beberapa spesies sudah dipelajari dengan baik, informasi tentang biologi dan peran banyak predator lainnya masih terbatas. Predator dari kelompok Arthropoda memiliki beberapa karakteristik utama. Mereka umumnya generalis, tidak memilih mangsa tertentu, ukuran tubuh lebih besar dari mangsanya, membunuh dan memakan banyak mangsa sepanjang hidupnya, baik jantan maupun betina, dari pradewasa hingga dewasa, semua bisa menjadi predator. Menariknya, predator bisa menyerang mangsa di semua tahap, baik yang masih muda maupun yang sudah dewasa. Pernah melihat serangga kecil berbentuk setengah bola, mengkilap, dan penuh bintik warna-warni? Itulah kumbang kubah atau yang lebih dikenal sebagai kumbang koksi. Kumbang koksi adalah predator alami yang sangat umum ditemukan di lahan pertanian, baik pada tahap larva maupun dewasa. Kumbang ini aktif memangsa berbagai hama tanaman. Namun, tak semua kumbang koksi bersifat menguntungkan. Beberapa spesies justru bersifat pitofag, pemakan tanaman, dan bisa menjadi hama. Apa bedanya? Kumbang predator biasanya memiliki elytra atau sayap keras yang cerah dan mengkilap, sedangkan kumbang pitofag tampak lebih kusam dan tidak terlalu mengkilap. Sebagian besar kumbang dewasa juga memiliki bintik atau pola warna di punggungnya. Indah, tapi jangan tertipu. Mereka adalah pemburu ulung. Kumbang betina dewasa meletakkan telur secara berkelompok di permukaan daun. Telur berwarna kuning, cerah hingga oranye, memanjang,
dan biasanya tersembunyi di bawah daun atau di dahan. Dalam 1 tahun, umumnya hanya ada 1 generasi kumbang koksi. Namun perannya sangat besar karena baik larva maupun dewasa adalah pemangsa aktif. Kumbang koksi adalah predator polipag, artinya tidak pilih-pilih mangsa. Mereka memangsa berbagai serangga bertubuh lunak seperti kutu daun, kutu tempurung, tungau, hingga kutu putih. Ukuran larvanya berkisar antara 1 hingga 7,5 mm, sementara kumbang dewasa umumnya berukuran 1 hingga 5 mm. Tomcat merupakan serangga predator alami yang umum ditemukan di pertanaman padi. Pada fase imago atau kumbang dewasa, tomcat berperan penting sebagai pemangsa berbagai jenis hama. Kumbang ini memiliki panjang tubuh sekitar 7 hingga 10 mm, dengan kepala berwarna hitam, antena coklat kehitaman berbentuk filiform, serta sayap keras atau elytra berwarna biru mengkilap. Bagian tungkainya berwarna merah bata kehitaman dengan tarsi beruas 5 dan ujung abdomennya meruncing. 2 segmen terakhir tampak berwarna hitam. Sebagai predator, tomcat memangsa berbagai hama penting seperti warang batang coklat, warang daun, Bemisia tabaci, dan hama bertubuh lunak lainnya. Kehadiran tomcat menjadi bukti pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di lahan pertanian. Dengan keberadaannya, predator alami seperti tomcat, petani dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia dan mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan. Tahukah kamu, capung bukan hanya indah dilihat, tapi juga predator alami yang berperan penting di alam. Capung terbagi menjadi 2 subordo, yaitu Anisoptera atau capung biasa dan Zygoptera yang dikenal sebagai capung jarum. Hampir semua capung merupakan pemangsa alami, baik dalam fase naid atau pradewasa maupun dewasa. Keduanya aktif berburu mangsa. Sebagian besar hidup capung dihabiskan dalam bentuk naid yang bergantung pada habitat perairan seperti sungai, sawah, rawa, dan danau. Capung juga menjadi indikator kualitas ekosistem air. Capung betina hanya akan bertelur di perairan yang jernih dan bersih. Sebagai musuh alami hama, capung dewasa dapat memangsa penggerek batang padi, warang coklat, dan walang sangit. Selain itu, capung juga memakan berbagai serangga terbang lainnya, bahkan sesama capung. Sementara itu, naid capung yang hidup di air dapat memangsa ikan kecil dan organisme air lainnya. Dengan peran pentingnya, capung bukan sekedar hiasan alam, tapi penjaga keseimbangan ekosistem. Tahukah kamu, belalang sembah atau praying mantis dikenal sebagai predator tangguh di dunia serangga. Ciri khasnya adalah tungkai depan yang besar dan kuat, digunakan untuk menangkap serta mencengkram mangsa dengan sangat cepat dan akurat. Dengan gerakan yang gesit, belalang sembah dapat memangsa berbagai jenis serangga, baik yang bermanfaat maupun yang dianggap hama. Namun, ada hal unik sekaligus ekstrim dari serangga ini. Setelah kopulasi,
Belalang sembah betina sering memakan pasangannya sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai kanibalisme seksual. Tidak hanya serangga, belalang sembah bahkan dapat memangsa burung kecil, menunjukkan betapa kuat dan agresifnya predator di alam. Meski tampak tenang dan anggun, belalang sembah adalah pemburu ulung yang berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem. Laba-laba merupakan filum antropoda yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Sebagai hewan karnivora, sebagian besar laba-laba merupakan pemakan serangga, sehingga berperan penting dalam mengendalikan hama secara alami. Kehadiran laba-laba membantu mengurangi populasi hama di lahan pertanian tanpa perlu pestisida kimia. Salah satu famili yang paling sering ditemui adalah Aranidae. Famili ini memiliki penyebaran yang sangat luas. Semua anggotanya membuat sarang berbentuk bulat dan menunggu mangsanya di tengah jaring. Dengan kesabaran dan ketepatan yang luar biasa, laba-laba dapat menangkap berbagai jenis mangsa seperti kutu daun, belalang, kepik, larva, imago penggerek, hingga lalat. Dengan perannya yang alami dan efisien, laba-laba sahabat petani yang sering terlupakan.